Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Berliana Nadia Paramita, NIM di 1A 021635, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang dari sengketa ini, yaitu semula Kartika Plaza hotel berbintang 4 dan berkamar 370 buah itu milik PT Wisman Kartika, anak perusahaan induk Koperasi Angkatan Darat. Pada tahun 1968, Wisma Kartika menandatangani kerjasama dengan Amco Asia dan melahirkan Amco Indonesia. Lalu Indonesia setuju untuk membangun Kartika Plaza ini dengan modal sebesar 4 juta US dollar. Kedua belah pihak membuat perjanjian pembagian keuntungan dan kontrak manajemen berdasarkan lease and management atau profit sharing atas Hotel Kartika Plaza ini. Salah satu klausula dalam perjanjian itu adalah penyerahan kepada ICSID bila muncul sengketa di kemudian hari. Akan tetapi, kerjasama itu yang mestinya berakhir pada tahun 1999 retak di tengah jalan. Kedua pihak bertikai soal keuntungan dan modal yang harus disetor. Puncaknya, pada Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Kartika Plaza. Amco Indonesia dinilai pimpinan Wisma Kartika telah salah urus dan melakukan kecurangan keuangan. Amco Indonesia tak bisa menerima kudeta itu. Perusahaan tersebut mengaku sudah menanam dana untuk Kartika hampir sebesar 5 juta US dollar. Kecuali itu, Amco Indonesia juga menyatakan bahwa mereka sejak tahun 1969 telah menyetorkan keuntungan kepada Wisma Kartika sebanyak 400 juta rupiah. Begitu pula pembagian keuntungan untuk Wisma Kartika pada tahun 1979 sebesar 35 juta sudah dibayarkan. Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Kartika Plaza karena menganggap Amco Indonesia telah memanajemen dan melakukan kecurangan sehingga Indonesia tidak mendapatkan bagian saham. Proses putusan. Dalam klausula perjanjian ini sudah dinyatakan jika terjadinya sengketa di kemudian hari akan menyerahkan ke ICSID. Dalam tahap konferensi ICSID, untuk menyelesaikan sengketa investasi ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa. Penyelesaian referensi pada proses di mana para pihak bersengketa mencoba melewati tahap negosiasi dan pengadilan dan mencari solusi yang memadai. Yang kedua, arbitrase. Jika negosiasi gagal, maka kemungkinan terdapat arbitrase. Dalam perjanjian arbitrase, pihak akan memilih arbiter untuk memutus perkara. Arbitrase ICSID tidak jauh berbeda dengan arbitrase pada umumnya, tetapi ada perbedaan dalam mekanisme pembatalan putusan. Yang ketiga, majelis arbitrase. Jika arbitrase tidak tercapai hasil yang mencukupi, maka pihak dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan ke sekretaris Jenderal ICSID. Majelis arbitrase akan dipilih oleh para pihak dan akan mengadili keputusan jika putusan tersebut dibatalkan. Maka pihak harus mengulangi kembali proses arbitrase ICSID. Yang keempat, pembatalan putusan. Putusan ICSID tidak dibatalkan melalui pengadilan, tetapi dengan mengajukan permohonan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Alasan-alasan pembatalan keputusan antara proses lain berjalan tidak semestinya, terjadi korupsi, atau majelis melebihi kewenangannya. Yang kelima, keputusan akhir dan pelaksanaannya. Keputusan akhir dari ICSID akan diberlakukan sebagaimana keputusan arbitrase. Pelaksanaan atau eksekusi putusan. Yang pertama, pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang diputusnya berisikan bahwa pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri, di mana pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKMPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti Amco Asia Corporation, Pan America Development, dan PT Amco Indonesia.
Dalam tingkat kedua, yang merupakan putusan panitia ad hoc ICSID sebagai akibat dari permohonan pemerintah Indonesia untuk membatalkan putusan, tingkat pertama yang berisi bahwa pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing, dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atau putusan tingkat pertama. Namun, pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor, yaitu sebesar $3.200.000 pada tingkat pertama.